Halo semuanya, selamat datang kembali di Oranimus. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang salah satu series dari Netflix yang berjudul The Irregulars. Series ini baru saja muncul pada tanggal 26 Maret kemarin dengan total 8 episode. Dan sebelum memulai, aku ingin memberi kalian ringkasan singkat tentang latar, tema, dan background dari series ini terlebih dahulu. Sehingga bisa memberi kalian gambaran bagi kalian yang belum atau berencana untuk menonton. Jadi The Irregulars memiliki latar pada masa Victorian London yang tentunya menjadi masa yang sangat melekat dengan tokoh detektif terkenal Sherlock Holmes. Kenapa aku menyebut Sherlock Holmes? Karena di series ini pun mereka muncul dengan beberapa kawannya Sherlock Holmes seperti John Watson, lalu ada Lestrade, Mrs. Hudson, dan juga Gregson. Dengan Sherlock Holmes diperankan oleh Henry Louth Hughes yang pernah muncul di series Harry Potter. Kemudian ada Roy Pearson yang pernah berperan di series The Witcher. Di sini memerankan John Watson. Tapi sebenarnya series ini bukanlah series yang berfokus kepada tokoh-tokoh yang baru aku sebutkan. Tapi melainkan lebih ke sekumpulan remaja yang mendapatkan tugas dari John Watson dan kawannya Sherlock Holmes untuk menyelidiki kasus kejahatan yang berhubungan dengan supranatural. Grupnya sendiri disebut The Irregulars sesuai dengan judul seriesnya. Dan mungkin bagi kalian yang pernah membaca novel Sherlock Holmes pasti lebih familiar karena mereka disebut beberapa kali sebagai salah satu kawanan yang disewa oleh Sherlock Holmes untuk membantu memecahkan masalah dan mencari informasi. Membernya sendiri berisi sekitar 5 orang. Yang pertama, pemimpinnya yaitu Bea atau bisa disebut B, diperankan oleh Tadia Graham. Yang memiliki adik bernama Jessie, diperankan oleh Daci So. Di sini yang digambarkan memiliki suatu kelebihan. Jadi bisa dibilang mereka berdua menjadi protagonis utama di series ini. Lalu kemudian didukung lagi oleh temannya yaitu Spike, diperankan oleh Michael David, Billy diperankan oleh Jojo McCurry, dan terakhir Leopold diperankan oleh Harrison Osterfield. Tiga orang kawannya ini pun juga memiliki keunikannya masing-masing. Seperti contoh, tokoh Spike yang memberikan humor dan menyeimbangkan suasana dalam film, memberi mood tambahan, komedi dalam film. Lalu Billy yang digambarkan sebagai orang kuat dan bisa melindungi kawan-kawannya. Dan juga Leopold yang bisa dibilang latar belakangnya sangat jauh berbeda dari kawan-kawannya yang lain. Ngomong-ngomong, ini untuk teman-teman yang tertarik dengan series ini karena adanya nama Sherlock Holmes atau universe-nya dari Sherlock Holmes, mendingan aku sarankan supaya kalian nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi dengan nama-nama Sherlock Holmes itu karena di sini udah beda banget karakternya, memiliki karakteristik sendiri jauh dengan yang biasanya kita kenal atau kita tahu. Jadi mending ekspektasinya kalian ganti, tidak usah berekspektasi bisa ngeliat Sherlock Holmes dengan deduksi yang luar biasa seperti di novel-novel atau di film-film sebelumnya. Oke? Kan daripada kalian udah nonton, lalu loh kok berubah? Lalu maki-maki kan tidak baik. Jadi mendingan tidak usah, oke? Nah, sekarang masuk ke bagian karakter. Tadi kan aku udah nyebutin tuh beberapa karakter atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada di series ini. Nah, meskipun karakteristiknya tadi aku sebutin kan jelas banget kan, digambarkannya dengan jelas itu. Kalau si A ini punya karakteristik A, si B karakteristik B gitu. Jadi jelas. Tapi kalau kalian nonton seriesnya sendiri, sebenarnya itu tidak terlalu konsisten gitu. Jadi perkembangannya itu kurang konsisten. Ini kalau aku kasih contoh ini contohnya gini nih. Di episode-episode awal karena ada 8 episode. Di episode awal sekitar episode 1, 2, 3 itu aku itu rasanya kurang peduli sama tokohnya. Sama karakternya tuh hampir nggak ada yang peduli tuh. Karena sifatnya itu bisa dibilang berubah-berubah. Jadi mereka tuh juga ngelakuin sesuatu itu tanpa alasan yang kuat itu. Latar belakangnya nggak ada. Jadi tiba-tiba dia, loh kok tiba-tiba ngelakuin hal ini, loh kok tiba-tiba ngelakuin hal itu. Tanpa adanya latar belakang yang jelas. Jadi kalau misalkan kalian tonton terus kalian itu juga nggak terlalu peduli, ya nggak terlalu heran juga. Karena nggak ada elemen yang mendukung atau latar belakang yang mendukung kita sebagai penonton itu peduli dan terkoneksi dengan tokoh-tokoh yang ada di seriesnya. Lalu kenapa aku bilang nggak konsisten? Karena beda di episode-episode terakhir, sekitar episode 6, 7, 8, jadi 4 sampai 3 episode menuju akhir itu beda banget. Itu rasanya kalian tahu gitu latar belakangnya apa, mereka itu alasannya kenapa untuk melakukan sesuatu hal. Jadi lebih terkoneksi kepada penontonnya. Hal ini sangat disayangkan kalau misalkan tidak konsisten atau
tidak bisa tergambarkan dengan jelas karena masalahnya ini adalah series ya, teman-teman. Jadi series itu seharusnya bisa bikin perkembangan karakter dengan lebih baik karena kan series. Jadi episodenya kan panjang. Bisa jadi sampai 8 episode, 10 episode, bahkan bisa season berikutnya lagi kan. Tapi ya di sini nggak terlalu konsisten di series ini. Jadi aku baru merasakan koneksi kepada tokoh atau karakternya itu baru di episode terakhir. Jadi aku baru ngerasain ikut sedih, baru ngerasain ikut marah, baru ngerasain ikut tegang hanya di 4 sampai 3 episode menuju akhir final dari filmnya atau seriesnya. Oh, dan aku tadi lupa bilang ya, kalau series ini adalah series dengan genre misteri. Sedikit dengan campuran horor sih, karena supranatural kan. Jadi bisa dibilang gabungan dari misteri dan supranatural. Tapi sejujurnya ya, horornya nggak terlalu kerasa sih. Karena biasanya kan elemen-elemen yang ada di film horor seperti jump scare atau psikologis yang bikin kita tuh rasanya nggak nyaman, keadaan yang bikin kita tidak tenang. Di sini tuh tidak terbangun dengan baik. Jadi secara intensitas belum maksimal sama sekali. Akibatnya ya nggak terlalu kerasa horor. Malahan beberapa adegan yang menuju ke jump scare predictable. Bisa kita tebak tuh arahnya. Kalau oh habis ini jump scare nih. Jadi ya nggak dari tegang dong. Untuk misterinya, ini lebih ke referensi pribadi. Jadi mungkin kalian juga punya referensi apa yang kalian lebih suka. Tapi kalau aku pribadi, karena ini misterinya itu hubungannya dengan supranatural, pemecahannya pun banyak digunakan supranatural. Nah masalahnya, buat aku, nggak ada rasa kepuasan ketika penjahatnya tuh ketemu. Nggak jelek sih, cuman rasanya tuh oke, tapi ya sudah gitu, lewat aja. Jadi kan rasanya nggak puas aja untuk aku sendiri ya. Makanya tadi aku bilang kan kalau jangan terlalu berekspektasi dengan nama dan universe dari Sherlock Holmes. Dan terakhir masalah musik ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Ini mendingan lebih baik gak usah musik sih malahan. Aneh sebenarnya. Karena terlalu tidak berkorelasi antara musik dengan adegan sedang diputar. Ini kan latarnya Victorian London ya. Harusnya kan mendapatkan feel atau mood dark gitu kan. Atau mood dari filmnya adegannya yang harusnya menegangkan. Di sini digambarkannya tuh nggak seperti itu dari musik. Jadi rasanya dari musik malah sangat jauh atau bahkan tidak mendukung perasaan adegan yang sedang dimainkan. Jadi kan aneh ya rasanya ya. Mungkin supaya lebih jelasnya ya, kalian coba cari aja The Irregulars di Netflix. Lalu kalian putar episode pertama 5-10 menit. Kalian tonton itu episode pertamanya. Nanti kalian akan pasti langsung mengerti apa yang aku maksud. Dengan musik yang tidak masuk dan tidak berkorelasi dengan adegan sedang dimainkan atau bisa merusak mood yang sedang diputar dari filmnya. Jadi intinya untuk musik sama sekali tidak masuk ya. Oke. Udah secara keseluruhan, sebenarnya aku suka banget sama konsep atau ide dari ceritanya. Karena kan sebenarnya kan seru banget ya. Misteri dihubungin sama supernatural atau horor gitu kan. Dapat banget gitu. Udah penasaran dengan misterinya. Terus petualangannya dibumbui dengan elemen-elemen horor yang buat kita makin tegang gitu. Seru loh sebenarnya teman-teman. Tapi lagi-lagi ya, kemungkinan karena penulisan skripnya juga belum mateng, eksekusinya juga belum oke, ya otomatis hasilnya pun gak maksimal. 4 dari 10 untuk The Irregulars. Untuk kalian yang belum menonton, kalian bisa tonton di Netflix. Karena pengalaman nonton pasti berbeda-beda, dan kalau kalian suka silakan, kalau kalian tidak suka pun silakan. Jadi silakan kalian beri penilaian sendiri setelah kalian tonton sampai habis, oke? Sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Bye bye.